ada beberapa kasus juga yang sering terjadi di Hong Kong. Paper itu berpotensi untuk kehilangan kewarganegaraan. Salah satu pasal yang pertama adalah ketika warga negara Indonesia yang berada di luar negeri lebih dari 10 tahun dan tidak melapor ke perwakilan RI, ini akan kehilangan kewarganegaraan. 姐啊，唔好再諗咁多嘢啦，仔講啊，香港你嘅地方唔啱你住㗎，聽我就罷啦，返屋企啦，Go home。Nah, ini yang saya ingin jelaskan, kenapa teman-teman harus mengetahui betul. Iya. Dokumen teman-teman juga harus dipelajari, mulai dari paspor, visa, dan izin tinggal. Oke, saya next. Nah, ini kalau kita masuk ke ini ya Pak Wendy, ke tema kita Iya, overstay. Jadi betul, Pak. bagi pengertian dari overstay adalah status bagi orang asing yang telah tinggal di suatu negara melebihi izin tinggal yang diberikan tadi. Ketika sudah lebih 1 hari ya, udah dikatakan sebagai status overstay, ya. Kemudian next, nah kita masuk ke paper Pak Wendy. Iya. Jadi ini memang agak sedikit apa ya, sedikit prihatin kita. Kenapa banyak atau ada beberapa dari warga negara Indonesia yang berstatus paper gitu ya. Padahal harfiah arti sebenarnya dari paper itu jauh lebih ke arah pencari suaka Pak. Pencari suaka. Sesuai dengan konvensi atau protokol Geneva 28 Juli 51. Jadi awalnya itu kan kita sebut sebagai reconnaissance ya. Kemudian itu artinya adalah pencari suaka. Paper gitu. Nah, pencari suaka ini itu ada 2 kategori. Yang pertama karena alasan sebagai negara yang sedang bergolak gitu. Misalkan negaranya sedang perang. Iya. Ya. Kemudian yang kedua kategorinya adalah dalam keadaan tekanan politik. Artinya keselamatan jiwanya terancam. Dia ingin dibunuh oleh suatu kekuatan politik gitu ya. Iya. Nah, apakah di Hong Kong teman-teman warga negara Indonesia masuk dalam 2 kategori tersebut? Kan tidak ya. Betul. Artinya begini Pak Wendy, kita tidak termasuk dalam 2 kategori itu. Berarti kita sudah menyalahi aturan kita untuk bertujuan sebagai status paper ya. Indonesia negara yang cinta damai ya, tidak dalam keadaan bergolak atau perang gitu ya. Betul. Jadi tidak ada alasan bagi teman-teman untuk mengajukan paper ya. Kita harusnya sebagai warga negara Indonesia yang mencintai negaranya gitu ya, harusnya menjaga betul bahwa menghormati, menghargai negara gitu ya, dengan bersikap menghormati negara di mana kita tinggal. Nah, saya lanjut lagi, nanti kita akan bahas lebih dalam. Nih, sekarang perhatikan paspor ya, karena ini akan sangkut pautnya dengan paper ya Pak Wendy. Betul Pak. Sekarang perhatikan, coba kalau misalkan teman-teman warga negara Indonesia di rumah ada paspor, buka halaman 3. Yang pertama, paspor ini adalah dokumen milik negara ya. Artinya negara mempercayakan kita untuk menggunakan dokumen ini ketika berada di luar negeri. Jadi dokumen paspor itu bukan milik pribadi, ya kan? Sehingga kita harus menjaga apa yang diamanatkan oleh negara. Satu itu. Kalau misalkan teman-teman di sini sering dengar masalah paspor digadaikan, kemudian paspor diserahkan untuk menjadi paper. Ini kan suatu hal yang dilematis ya. Negara mempercayakan kita menggunakan paspor tapi tidak digunakan dengan baik. Nah, coba teman-teman ini dicamkan dengan baik. Nah, kemudian ada lagi di pasal 3 ini. Ada pasal tentang kehilangan kewarganegaraan. Paper itu berpotensi untuk kehilangan kewarganegaraan. Salah satu pasal yang pertama adalah ketika warga negara Indonesia yang berada di luar negeri lebih dari 10 tahun dan tidak melapor ke perwakilan RI, ini akan kehilangan kewarganegaraan. Karena kita tahu ya, paper ini bisa lebih dari 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 10 tahun Pak Wendy.
Yang kedua adalah ketika paspor itu diserahkan dan ingin mencari suaka atau disebut paperan, ya kan? Artinya ada proses untuk mencari suatu kewarganegaraan lain. Nah, disinilah potensi bahwa dia akan kehilangan kewarganegaraan. Nah, ini yang saya rasa perlu diketahui oleh teman-teman. Dampak dari pengajuan paper itu punya potensi kehilangan kewarganegaraan. Tentunya kita pasti nggak mau kehilangan kewarganegaraan ya. Kemudian next, nah ini tadi saya sudah jelaskan. Jadi kalau paperan itu juga akan berdampak pada status kewarganegaraan. Karena begini, ketika paspor diserahkan, status warganegara kita itu apa? Ya. Kemudian bagaimana apabila kita mengalami suatu kejadian yang kita tidak duga ya? Apa status kewarganegaraan kita? Sementara kita pegangnya paper. Indonesia juga belum tentu kan gitu ya. Kemudian untuk negara tujuan juga belum tentu. Nah, kemudian status pemegang paper, statusnya apa? Bagaimana dengan anaknya? Ada kasus yang pemegang paper lahir, kemudian kan jadi berakibat kepada anaknya. Nah, itu juga jadi masalah. Dampak ikutan ini. Nah, dampaknya banyak ya. Jadi kita betul harus camkan, jangan sampai untuk masuk pada status paperan. Oke, next. Kayaknya terakhir mungkin ya ini. Oke, itu Pak Wendy penjelasan dari saya dan besar harapan kami teman-teman paham betul apa sih paper itu sebenarnya yang jelas berpotensi kehilangan kewarganegaraan. Seperti itu Pak Wendy.